Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara menanam sayuran, baik itu sayur daun maupun buah, secara mudah dan sederhana dengan memanfaatkan barang-barang bekas. Untuk bahan-bahannya, di sini saya mempunyai galon bekas lem mineral yang ukuran sekitar 15 liter. Kita akan potong galon ini di bagian uh, sini, bagian tengah di pasambungan antara yang mengembung dan datar. Setelah selesai, nantinya kita akan taruh posisi yang atas ini menghadap menghadap bawah. Untuk bagian bawah sendiri nanti akan kita isi air nutrisi, dan untuk bagian atasnya kita akan pakai media tanam. Di sini saya menggunakan campuran antara kokopit dan pasir. Teman-teman mungkin bisa coba pakai media tanam lain, bisa batu kerikil ataupun tanah biasa. Untuk bagian bawahnya kita akan isi air kurang lebih sebatas garis ini. Karena saya melakukan penanaman di tempat yang tidak terkena hujan secara langsung, ini tidak saya kasih lubang, tapi jika teman-teman melakukan penanaman di bawah matahari langsung, sebaiknya ini dikasih lubang di sekelilingnya, cukup 5 atau 6 lubang, supaya nanti apabila air hujan masuk, uh, tidak terendam medianya. Media tanam ini bisa digunakan untuk menanam sayur maupun penanaman sayuran buah seperti terong, cabai, paprika, atau tomat. Untuk memudahkan, apabila saya akan menggunakan untuk penanaman sayuran buah, sebelum kita masukkan media dan tanamannya, kita berikan dulu tali ajir. Nanti akan mempermudah pada waktu pengikatan dibanding diikat langsung di pohon. Kita masukkan tali. Apabila talinya kecil seperti ini, saya biasanya masukkannya seperti ini. Tapi jika menggunakan tali yang agak besar, mungkin bisa langsung diikat seperti biasa aja. Setelah dimasukkan, setelah diikat, kita masukkan ke bagian tengah sini. Jika teman-teman punya galonnya ternyata tutupnya udah nggak ada, mungkin bisa diakal-akalin, bisa ditutupin pakai apa aja, yang penting tanah nggak langsung tembus ke bawah. Kalau saya biasanya menggunakan net pot. Jadi pada saat memasukkan tanah di awal, kita agak padatkan dulu, nanti sisanya kita taruh seperti biasa. Atau dikasih net pot, terus di bawahnya diberi kain panel, supaya tanah itu nggak langsung tutup ke bawah. Nah, biasanya kalau misalnya kita lihat di video-video YouTube, bagian sini itu sudah suka banyak yang dibolong-bolongin. Tapi kalau saya biasanya tidak melakukan pembolongan di bagian bawah sini, sengaja supaya akar itu justru nggak keluar dari wilayah sini. Karena apabila akar keluar dari wilayah sini, biasanya dia akan langsung bersentuhan dengan air nutrisi yang ada di sini. Apabila suhu air nutrisi yang di sini itu meningkat, kepanasan, akarnya akan mudah rusak dan busuk. Sementara apabila kita tidak memberi lubang di sini,
akar yang keluar itu hanya dari bagian sini, bagian yang kecil saja. Kalaupun ada akar yang rusak, masih ada akar yang bagus di dalam sini. Setelah jadi, kira-kira bentuknya kayak gini. Lanjut ke penanamannya. Di sini saya udah sediakan satu sistem yang sama seperti tadi, cuman di bagian tengah sini ada bolong karena tadinya sebelumnya bekas penanaman tomat, jadi itu digunakan untuk mengisi ulang airnya. Kita akan tutup bagian yang bolong ini karena untuk tutup yang aslinya sudah tidak ada, kita masukkan net pot, juga masukkan juga di bagian yang bolong tadi. Jangan khawatir jika ada tanah yang sebagian masuk ke sini. Ya. Sini kita masukkan media berupa campuran pasir dan kopit. Ini adalah kokpit bekas melakukan persemaian kangkung untuk aquaponik saya. Jadi banyak biji-biji ternyata yang masih tumbuh. Sementara pasirnya kita ambil di depan, di selokan depan rumah. Itu kalau misalnya ada hujan suka ada pasir yang terbawa. Kita ambil batang kangkungnya, terus kita masukin aja sembarangan. Enaknya melakukan penanaman dengan kokopit karena medianya sangat gembur, jadi ketika penanaman akan sangat mudah. Karena rencananya ini hanya buat percobaan, karena untuk penanaman kangkung sebenarnya saya lebih suka menanamnya dengan aquaponik karena hasilnya lebih banyak. Ini hanya untuk percobaan aja, untuk pembelajaran. Ini cuma bibit yang di sini akan kita tanam. Selanjutnya untuk pengisian nutrisi. Di sini karena hanya untuk menanam kangkung, saya akan menggunakan NPK yang dicairkan. Dosisnya dikira-kira aja. Ini saya punya satu jerigen NPK. Ini adalah 2 kilo NPK yang dicairkan dan masukin satu jerigen. Biasanya untuk takaran ini sekitar 5 literan, saya menggunakan satu tutup botol ini. Kalau dihitung dengan TDS meter, itu ppm-nya antara 800 sampai 1000. Cukup. Setelah itu kita tambahkan air. Airnya boleh apa aja. Saya ambil air dari kolam. ppm di kolam sekitar 180-an. Nah, kita isi airnya segitu kira-kira. Setelah dimasukkan air, kita tinggal masukin. Oke, sudah jadi. Nah, nanti saya coba akan berikan update-nya mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu atau 3 minggu ke depan. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ini adalah kangkung setelah berusia 3 minggu. Pertumbuhannya cukup baik. Airnya udah berkurang lumayan banyak. Warnanya hijau tua, berarti banyak lumutnya. Tapi walaupun banyak lumutnya, mungkin kalau misalnya
lagi sinar matahari lagi nyengat banget, suhu airnya bisa sampai tinggi banget, tapi tanaman kangkungnya tidak layu, berbeda dengan sistemik biasa di mana pada saat bagian bawah sini airnya sudah banyak berlumut terus suhu naik tinggi, biasanya akan rawan terkena jamur dan membuat tanaman rawan mati atau layu pada siang hari. Selain untuk kangkung, sistem ini juga bisa digunakan untuk tanaman lain. Di sini saya sedang mencoba untuk menanam kacang panjang. Di sini juga ada tanaman cabai. Atau saya juga biasa menggunakan sistem ini untuk penyemaian untuk bibit hidroponik. Untuk saya tanaman sayuran buah, saya juga mencoba untuk menanam tomat. Mungkin sekian dulu tutorial dari saya untuk saat ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, ada masukan dan lain-lain, boleh komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.